Selamat malam, perkenalkan nama saya Justin Dioga dari kelas 9. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan, kerugian, serta keuntungannya ya. Di sini langsung saja saya mulai dari yang pertama. Apa itu rekayasa genetika? Oke. Rekayasa genetika adalah manipulasi langsung gen suatu organisme yang di situ unsurnya menggunakan bioteknologi. Dan di sini saya akan menjelaskan perkembangannya. Rekayasa genetika, juga disebut modifikasi genetika, adalah manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Hal ini merupakan satu set teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetik dari sel, termasuk transfer gen yang berada dan melintasi batas-batas spesies untuk menghasilkan organisme yang meningkat. DNA baru diperoleh dengan mengisolasi dan menyalin materi genetik dari induk menggunakan metode DNA rekombinan atau sintesa. DNA buatan, sebuah vektor biasanya diciptakan dan digunakan untuk menyisipkan DNA ini ke organisme inang. Molekul DNA rekombinan pertama dibuat oleh Paul Berg pada tahun 1972 dengan menggabungkan DNA virus monyet SV40 dengan virus lambda. Selain memasukkan gen, proses ini dapat digunakan untuk menghapus gen. DNA baru dapat dimasukkan secara acak atau ditargetkan ke bagian tertentu dari genom. Suatu organisme yang dihasilkan melalui rekayasa genetika dianggap dimodifikasi secara genetik dan entitas yang dihasilkan disebut genetically modified organisme atau biasa disebut GMO. Organisme transgenik pertama adalah bakteri yang dihasilkan oleh Herbert Boyer dan Stanley Jones pada tahun 1973. Rudolf Jennings menciptakan hewan transgenik pertama ketika dia memasukkan DNA asing dalam tikus pada tahun 1974. Perusahaan pertama yang berfokus pada rekayasa genetika, Genetics, didirikan pada tahun 1976 dan mulai memproduksi protein manusia. Insulin manusia pertama dari rekayasa genetika diproduksi pada tahun 1978 dan bakteri yang menghasilkan insulin dikomersialisasikan pada tahun 1982. Makanan yang dimodifikasi secara genetik telah dijual sejak tahun 1994 dengan munculnya tomat dari flower sauce. Flower sauce direkayasa untuk memiliki umur simpan lebih lama. Tapi tanaman transgenik saat ini dimodifikasi paling banyak untuk meningkatkan ketahanan terhadap serangga dan herbisida. Glowfish hewan transgenik pertama dijual di Amerika Serikat pada bulan Desember 2003. Pada tahun 2016 sudah ada salmon yang telah dimodifikasi dengan hormon pertumbuhan. Rekayasa genetika merupakan suatu usaha memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat diinginkan. Keuntungan penggunaan rekayasa genetika yaitu meningkatnya derajat kesehatan manusia dengan diproduksinya berbagai hormon manusia seperti insulin dan hormon pertumbuhan. Tersedianya bahan makanan yang lebih melimpah, proses industri yang lebih murah, dan ditemukannya tanaman yang tahan terhadap hama serta dapat meningkatkan hasil panen.
Dan ada juga kerugian dari merekayasa genetika ini, yaitu sebagai berikut. Kerugian merekayasa genetika yaitu terjadinya sebuah ketidakseimbangan ekologis yang disebabkan keseragaman individu hasil cloning, terjadinya perkembangbiakan yang tidak terkendali dari jenis bakteri atau organisme ciptaan baru di lab oratorium rekayasa genetika pada tanaman, dapat menurunkan efektivitas pestisida dan dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti menimbulkan alergi dan penyakit lainnya. Undefined. Dari materi ini ada saya bisa belajar dari materi ini tentang apa itu rekayasa genetika, terus ya perkembangan yang ada di dalamnya saya bisa tahu, dan pada materi ini juga saya bisa tahu juga tentang ilmu yang mempelajari tentang rekayasa genetika pada hewan maupun tumbuhan. Prinsip dasar bioteknologi konvensional, bioteknologi modern. Peranan bioteknologi dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu salah satunya sebagai suatu unsur untuk melakukan suatu rekayasa genetika pada hewan ataupun tumbuhan. Dan juga ada materi tambahan dari saya, mengapa hewan maupun tumbuhan itu bisa direkayasa genetika, dan mengapa manusia tidak bisa direkayasa genetika, karena penerapan rekayasa genetika sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain para ilmuwan ingin mendapatkan hasil yang baru dari sebelumnya, juga para ilmuwan ingin menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang sama lebih baik. Sedangkan manusia tidak dapat dilakukan rekayasa genetika karena ada unsur berlawanan dengan kaidah suatu agama, terus normatif ataupun etika kedokteran yang belum mencapai untuk merekayasa genetika manusia, yang intinya sangat tidak bisa dilakukan rekayasa genetika. Sekian penjelasan tentang isi poster saya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih.